Smile, swing, sister, sadistic, surprise, sadistic. Snoop Dogg. Smoke weed every day. Smoke weed. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS, tetapi stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 570.000 orang yang hidup dengan HIV dan sekitar 63% dari mereka menyadari bahwa mereka terinfeksi HIV ini. Dan beberapa dari mereka juga telah melakukan pengobatan dan sebagian dari mereka juga tidak melakukan pengobatan dikarenakan adanya stigma dan juga perilaku yang tidak baik yang mereka dapatkan dari lingkungannya. Padahal HIV sendiri itu belum tentu AIDS, dan juga ketika seseorang yang hidup dengan HIV mendapatkan pengobatan yang tepat, maka mereka bisa hidup sehat dan juga aktif, serta bahkan mereka tidak akan menularkan virus ini kepada orang lain. Maka dari itu, dukungan dan kampanye anti stigma sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, hak, dan juga nilai kemanusiaan setiap orang. Jadi, apa itu IMS dan HIV? IMS adalah singkatan dari infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang dapat ditularkan lewat hubungan seksual seperti sifilis, gonore, dan chlamydia. Jika tidak ditangani dengan baik, IMS dapat menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Stigma adalah pandangan buruk yang membuat orang dengan HIV merasa dikucilkan. Ini beberapa alasannya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan sehingga menyebabkan ketakutan yang tidak beralasan. Banyak mitos orang percaya bahwa HIV dapat menular melalui sentuhan ataupun berbagi alat makan. Faktanya, HIV tidak dapat menular melalui kontak sosial, tetapi bisa menular melalui darah, cairan seksual seperti sperma, dan dari ibu ke anak seperti menyusui. Efeknya, ketakutan yang tidak beralasan sehingga menyebabkan banyak orang yang menjauhi orang dengan HIV. Selanjutnya, penghakiman moral. Sering dikaitkan dengan perilaku tabu, HIV sering dikaitkan dengan perilaku buruk seperti seks bebas ataupun perilaku yang mengonsumsi narkoba suntik. Efeknya, orang-orang cenderung menghakimi orang dengan HIV, padahal HIV adalah penyakit medis yang bisa terkena siapa saja. Terakhir, kurangnya pemahaman terkait pengobatan modern. Banyak orang tidak tahu bahwa dengan meminum ARV, orang dengan HIV bisa hidup sehat dan juga beraktivitas normal. Efeknya, karena ketidakpahaman ini, orang sering menganggap orang dengan penyakit HIV itu sebagai ancaman dan juga orang yang sakit keras.
Jadi, apa dampak dari stigma terhadap masyarakat dan ODHIV? Yang pertama, banyaknya orang yang tidak mau melakukan tes HIV karena takut dicap buruk oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, banyaknya orang yang enggan atau tidak mau melakukan pengobatan karena akibat dari masyarakat yang telah mencap buruk mereka. Yang ketiga, adanya keterlambatan diagnosis terhadap penderita HIV karena dari yang pertama tadi mereka tidak mau melakukan pengobatan, tidak mau melakukan tes HIV. Yang keempat, penyebaran HIV semakin menyebar luas di lingkungan sekitar dan tidak dapat terkendalikan. Yang kelima, para penderita HIV ini dapat mengalami kecemasan, stres, isolasi sosial yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Bagaimana cara kita mengurangi stigma? Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan dan menghargai. Misalkan orang dengan HIV bukan penderita HIV, agar tidak menyakiti perasaan mereka. Yang kedua itu memberi dukungan kepada teman atau keluarga yang sedang menjalani pengobatan, seperti mendengarkan cerita mereka dan memberi semangat. Kemudian yang ketiga, mengajak orang melakukan tes HIV tanpa memaksa dan menghakimi.